Latihan, latihan, dan latihan. Betul nggak? Karena aku pingin badan aku sehat dan menurunkan berat badan. Biar kurus juga kali ya. Sebutkan apa yang ada di pikiran kamu kalau aku nyebut kata exercise. Latihan, belajar. Exercise. Yang ada di pikiran aku latihan, latihan, dan latihan. Betul nggak? Latihan, olahraga. Menurut kamu bisa nggak kamu perform atau present sesuatu tanpa latihan? Tetap harus kita mempersiapkan sih. Kita harus belajar. Tentunya juga Tuhan memberikan talenta juga ya yang diberikan ke tiap masing-masing kita. Bisa sih, tapi menurut aku hasilnya tuh jadi nggak maksimal banget. Karena kan kalau pengen hasilnya maksimal, kita perlu latihan dulu. Bisa, tapi hasilnya nggak semaksimal kalau aku latihan. Apa exercise terniat yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu? Menemukan solusi jalan keluar dalam setiap kasus-kasus. Apa ya, aku pernah mungkin lari ya. Itu benar-benar terniat, hampir berapa bulan itu rutin lari 3 putaran lapangan sepak bola. Itu tuh terniat banget karena sebenarnya kalau kadang-kadang ikutin capek ya, habis pulang kerja gue harus lari gitu. Mungkin yang paling terniat adalah apa ya? Muay Thai kali ya. Udah selesai baru kuliah, terus sorenya harus latihan Muay Thai. Itu kan capek banget kan. Tapi harus diniatin. Karena kalau nggak diniatin gagal. Apa alasan kamu mau melakukan latihan tersebut? Buat kesehatan tentunya. Biar kurus juga kali ya. Menambah pengalaman, menambah pengetahuan juga. Tentunya juga kita memperoleh pembelajaran hal-hal yang baru. Karena aku pingin badan aku sehat dan menurunkan berat badan. Menurut kamu petinju kalau sembarang aja memukul, nggak lihat kiri kanan, apa yang akan terjadi? Bisa jadi salah sasaran. Yang kedua mungkin jadinya ya salah sasaran sih sepertinya. Wah, kalau itu sih bahaya ya. Namanya petinju nih. Masa asal mukul bisa KO dong nih di ring. Cuma mukul angin sih. Jadi biar dia nggak sembarang memukul, apa yang harus dia lakukan? Ya dia akan melakukan itu berulang kali, terus menerus. Petinju itu harus latihan dan harus menargetkan mana yang dia akan tinju. Dia harus latihan, latihan, dan latihan. Biar menjadi lebih ahli kali ya. Tepat sasaran. Shalom, young people. Kita kembali bertemu. Kita mau belajar bersama akan kebenaran firman supaya setiap hari kita semakin mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengerjakan yang kita ketahui tentang kebenaran itu sendiri dalam keseharian kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita akan belajar satu tema yang menarik, itu dianggap remeh. Seringkali dalam kehidupan keseharian kita banyak yang kita anggap remeh. Bahkan mungkin kita juga pernah dianggap remeh oleh orang lain. Entah itu karena status kita kan, entah itu karena latar belakang pendidikan kita kan, latar belakang sosial budaya kita kan, bahkan juga latar belakang ekonomi kita. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kita mau belajar hari ini mengenai hal dianggap remeh itu. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa hal-hal yang kelihatannya kita anggap remeh, bahkan sesuatu yang
kita anggap biasa saja oleh masyarakat luas, ataupun sesuatu hal yang tidak sesuatu yang penting atau sesuatu yang kecil, sepele, tanpa disadari mempunyai dampak yang begitu besar. Ya. Ada satu kisah di Perjanjian Lama di 1 Tawarik 15 ayat 29, 1 Tawarik 15 ayatnya yang ke-29. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Di 1 Tawarik 15 ayat 29 ini sebelumnya pernah dikisahkan juga di kitab sebelumnya, yaitu di 2 Samuel. Ini kalau menurut saya lebih kita untuk kalau melihat bagaimana respon dari Mikal itu sendiri, istri pertama dari Daud, yang dimana itu adalah anak Saul yang dinikahkan Saul kepada Daud waktu Daud mengalahkan Goliat, dia dapat reward itu. Di 2 Samuel, ada di 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-16, kemudian 20 dan sampai 23. Saya bacakan juga ya untuk setiap kita, untuk kita bisa melihat apa sih yang direspon oleh Daud maupun Mikal. Nah, di 2 Samuel 6 ayat 16 dikatakan, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah dalam hatinya. Di sini dikatakan di ayat ke-16, dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ya. Di ayat yang ke-20 kita loncat sedikit. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada si isi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Di ayat 23 dikatakan, nah ini akibatnya, ya, yang dimana hal yang terjadi oleh Mikal binti Saul. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya, dia mandul. Nah, saya mau sedikit gambarkan bagaimana sih dari tadi ayat-ayat yang kita baca, ya, respon dari Daud itu bagaimana. Yang pertama, saya melihat Daud sangat bersukacita karena tabut Allah akan kembali ke tempatnya di kota Daud, di mana tabut Allah sempat dicuri atau dikatakan diambil oleh bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Diambil, terus kemudian di sana banyak para bangsa asing itu naruh tabut Allah itu dengan dewa-dewa mereka, dengan Allah-Allah mereka, yang akhirnya terjadilah bencana buat mereka dan sebagainya. Akhirnya mereka kembalikan tabut Allah itu. Nah, waktu tabut Allah mau dibawa Daud, kemudian satu kali Daud dengan bersukacita, dengan diiringi semua
sorak-sorak dan kemudian sangkakala, tiba-tiba lembu yang mengangkut tabut perjanjian Allah itu sendiri, tabut Allah itu sendiri, tergelincir lembunya, dan ada orang yang mengawal tabut tersebut yang ikut dalam rombongan memegang tabut Allah. Dia takut tabut Allah jatuh, dia khawatir seperti itu karena lembu yang mengangkut tergelincir. Jadi dia pegang, begitu pegang Tuhan murka dan matilah seketika orang tersebut. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya Uza yang dimana dia mau seakan-akan menolong, pada petik nih, menolong ataupun supaya enggak tabut Allah itu jatuh tergelincir seperti lembu yang mengangkutnya, dia harus menopang, seakan-akan mau menahan. Tapi di sini nyatakan bahwa Tuhan bahkan murka. Dia bukanlah orang pilihan Tuhan yang dikhususkan untuk melayani tabut Allah tersebut, sehingga Tuhan murka dan matilah seketika. Seakan-akan kita saat ini seringkali merasa Allah itu perlu dibela, Allah itu perlu dibantu supaya kelihatan buat kita kelihatannya baik itu bisa terjadi, bisa dilakukan. Seakan-akan kita bisa melihat, wow, hebat ya, wow, luar biasa. Tapi di sini kan dinyatakan bahwa Tuhan nggak memerlukan itu. Tuhan perlu ketaatan. Tuhan perlu orang-orang yang mendengarkan perintahnya dengan jelas dan melakukannya. Itu yang Tuhan mau. Nggak perlu Tuhan dibela. Nggak perlu Tuhan seakan-akan itu bakal terjadi, bakal jatuh. Tuhan tuh maha kuasa. Mungkin tabut Allah itu nggak perlu sampai demikian. Kalau memang harus jatuh, itu kan terjatuh lah. Tetapi Tuhan maha kuasa, bisa terjadi itu nggak kenapa-napa sama sekali. Tetapi ada orang yang seakan-akan seperti pahlawan kesiangan, ya, demikian seperti itu. Dan itu membuat Daud takut, kaget, bagaimana seperti ini. Akhirnya tabut Allah nggak sampai dulu ke kota Daud, ditaruh dulu di Obed-Edom. Obed-Edom 3 bulan tabut Allah di rumah dia. Keluarganya, seisi rumahnya diberkati Allah dengan luar biasa. Ya, itu karena adanya tabut Allah, di mana ada perkenanan Tuhan di situ. Nah, kembali setelah 3 bulan, Daud pengen kembaliin lagi tabut Allah ke dalam kota Daud. Dan akhirnya yang terjadi, Daud sangat bersukacita, dia bersorak-sorak dengan menari, meloncat sekuat tenaga. Karena buat dia inilah di mana perkenanan Tuhan, inilah di mana yang menyatakan bahwa Allah Israel, Allah yang hidup ada di tengah-tengah bangsa Israel, di kota di mana yang dikatakan kota Daud, yang dimenangkan oleh Daud. Nah, itu respon pertama dari Daud. Yang kedua, dia menyambut yang tadi dikatakan dengan bersukacita, dengan luar biasa, menari, meloncat dengan sekuat tenaga, diiringi sorak, sangkakala dan sebagainya. Semuanya dengan apa yang dia bisa lakukan, dikorbankan setiap berapa langkah, dikorbankan lagi, korban sembelihan dan sebagainya. Itu yang dilakukan Daud. Berapa banyak korban sembelihan yang buat untuk tabut perjanjian, tabut Allah itu sampai ke kota Daud. Yang ketiga berikutnya, respon dari Daud. Daud sangat mengerti untuk tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam diri dia di hadapan Tuhan. Buat dia ini telanjang di hadapan Tuhan. Beda, kita ingat, beda dengan Adam waktu di Taman Firdaus, ya, di mana di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa waktu di Taman Eden, waktu mereka berbuat dosa, kemudian Allah mencari mereka. Allah menanyakan, hai manusia, di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi, malu karena mereka telanjang. Tapi Daud tidak demikian. Daud tahu
Tidak ada yang sesuatu pun yang harus ditutupi dari Allah. Buat dia, keberadaan dia, itulah semuanya bukti kasih Tuhan. Itulah semuanya yang dia all out buat Tuhan. Daud sangat mengerti itu. Dan dia tahu benar bahwa Tuhan senang dengan hal seperti itu. Tuhan senang bahwa setiap kita benar-benar terbuka dengan dia. Tidak ada yang disembunyikan. Waktu kita menyembunyikan sesuatu hal, justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Daud tahu itu. Daud sangat mengerti. Buat dia, yang poin keempat, dia nggak pusing dengan atau peduli dengan pendapat orang. Mau melihat dari statusnya kah sebagai seorang raja yang harusnya menjaga posisi sedemikian rupa depan rakyatnya, apalagi depan hamba-hamba dan sebagainya. Harusnya dia menjaga gengsinya, image-nya dan sebagainya. Buat dia nggak pusingin soal itu. Dia nggak pusingin dan nggak peduli dengan apapun yang dilihat orang. Dia hanya peduli apapun yang dilihat Tuhan, yang disukai Tuhan, bukan yang dilihat orang. Dia mengejar itu. Buat Mikal, istrinya, itulah yang dipandang rendah. Karena Mikal melihat dari sisi kesukaannya manusia. Manusia suka dihormati. Manusia suka dengan status tertentu. Berpikir bahwa saya kan seorang raja, saya kan seorang istri raja, malu-maluin banget sih sampai sedemikian harinya udah joget, disco, dansanya, jogetnya, kok sampai sedemikian. Buat Mikal seperti itu. Tapi buat Daud, dia bersorak-sorai memuji Tuhan, tidak pernah mau memusingkan apa sekeliling dia. Dia hanya mau menyukakan hati Tuhan dengan keberadaan dia, dengan sepenuhnya keberadaan diri dia. Itu yang terjadi pada Daud. Dan yang kelima, Daud melakukan tadi apa yang disuka Tuhan dan bukan apa yang disuka atau dilihat manusia. Dia tidak mementingkan hal-hal lainnya. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Seringkali dalam keseharian kita selalu menjaga image kita supaya nggak dipandang rendah, supaya kita nggak diremehkan, nggak dianggap remeh oleh orang, oleh teman-teman, oleh komunitas, supaya kita nggak dianggap remeh. Tapi kita seringkali lupa bahwa hal-hal yang demikian tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan pengen setiap kita dekat dengan Dia. Gak perlu dengan apa yang dipusingkan atau yang dilihat oleh manusia, bahkan dilihat oleh dunia. Karena hidup ini cuma sementara. Tuhan mau setiap kita ada dekat Dia, mengerti isi hati Dia, mengenal kehendak Dia. Waktu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, apa yang menyenangkan hati Dia, itulah keberadaan setiap kita, di mana kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Lewat keberadaan kita, orang bisa mengenal Tuhan. Bukan lewat keberadaan kita, orang bisa tahu siapa saya. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, melalui hidup kita, lewat keberadaan kita, orang-orang bisa mengenal Tuhan yang hidup, yang melalui hidup kita, sehingga mereka bisa memuliakan Bapa di sorga. Mereka boleh diingatkan bahwa mereka, setiap kita punya pencipta yang luar biasa, punya Allah yang hidup. Mereka bisa mengenal pribadi itu sendiri, bukan mengenal siapanya saya. Itu Daud, respon dari Daud. Daud mengerti banget isi hati Tuhan. Hatinya sangat peka. Bahkan waktu Daud melakukan dosa yang besar,
waktu ditegur oleh seorang nabi yang bukan nabi besar, dia langsung tahu bahwa dia terjatuh sedemikian rupa dan minta belas kasihan Tuhan, dia minta pengampunan. Sebagai seorang raja, dia buat dia raja itu diberikan oleh Tuhan, itu dinyatakan tadi di 2 Samuel. Semuanya dari Tuhan. Saya harus mementingkan Tuhan itu sendiri, bukan pendapat dari istri atau orang lain. Bagaimana dengan respon setiap saudara? Lewat respon Daud hari ini, kita belajar bahwa yang dianggap remeh oleh dunia justru sangat berarti buat Tuhan. Dan itu yang harusnya kita kerjakan. Jangan menganggap sesuatu yang remeh. Bahkan dikatakan, waktu kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan menambah-nambahkan kepada setiap kita hal-hal yang lain yang lebih besar, terus dan terus. Dan melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami mementingkan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, bukan kesukaan manusia ataupun kesukaan dunia. Kami mau Tuhan fokus seperti Daud, fokus hanya kepada Engkau. Kami mau hati kami lembut, peka dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau Tuhan belajar hari lepas hari dengan kebenaran firman, belajar hidup dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berjalan kepada kekudusan-Mu sendiri Tuhan. Sehingga hari lepas hari kuasa-Mu nyata dalam kehidupan keseharian kami, dan orang boleh melihat hidup kami adalah bukan kami yang dahulu, tapi hidup kami yang bersama-sama dengan Kristus. Kami boleh memancarkan kasih, kami boleh mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan pada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kami baca. Biarlah semuanya berkenan di hadapan, bukan berkenan di hadapan manusia Tuhan. Kami mau mencari kesenangannya Tuhan, bukan kesenangannya manusia. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar satu hal yang baru. Dan biarlah melalui keberadaan kami, melalui apa yang kami kerjakan, semuanya boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.